Contoh, sering menggunakan sampai sholat gak pakai sejadah. Kalau misalnya ngomong aja, sering ngomong anjing di sini. Ya ngomong. Kalau ini apa? Kalau sampai tidak kelihatan betul, itu masih dihukumi suci. Karena segala sesuatu itu aslinya adalah suci. Aslinya suci. Aslinya suci semuanya itu. Paham ya? Aslinya suci. Nah. Air kurang 2 kula, kemudian kemampiran tikus, loncat tok, seret, lari lagi, tikusnya hidup. Bagaimana hukumnya? Padahal airnya kurang, itu bukan bangkai, berarti dihukumi tetap suci. Beb, takut tikusnya itu nanti kotor, bawa najis, sampai kan tidak kelihatan betul, ya, sampai tidak kelihatan. Kalau mampir tok, kecuali bangkainya tikus, baru itu najis. Kalau bak mandinya besar bak mandinya lebih dari 2 kula, kemasukan bangkainya tikus, seumpama ini tak nanggung limo, paham, seumpama, bagaimana hukumnya? Sampai nih ya, nanti dibahas betulnya. Kalau berubah airnya jadi bangkai, berarti tidak najis. Kalau tidak suci itu masih ada, nanti dibahas. Nah. Kalau seandainya dia itu tidak merontokkan, tidak ada apa-apa. Kalau merontokkan, ya tidak boleh. Yang makfu itu sedikit, tidak apa-apa. Yang keluar ya, yang keluar dari bangkainya. Terus, kalau nempel enggak, ingat ya, kalau nempel enggak. Terus, apa? Nah, bagaimana kalau baknya itu kecil tapi airnya itu dikeluarkan terus? Apakah bisa dihukumi seperti air banyak? Ini sering, seakan-akan itu kayak banyak, karena kan keluar terus airnya itu mengalir, bukan? Tetap itu baknya tetap air sedikit, tetap air sedikit. Bagaimana air yang mengalir dengan air yang menggenang? Nanti dibahas. Air yang menggenang itu seperti air yang mengalir di dalam pembahasannya nanti. Tapi kalau yang keluar itu artinya itu cuma mengeluarkan, tapi tetap di bak tadi kurang dari 2 kula. Contohnya lagi. Bagaimana enak-enak jalan kemudian ada genangan air di jalan, mobil lewat nyiprat ke kita, apakah kita bisa langsung sholat atau dihukumi najis? Itu tetap dihukumi suci, karena sesuatu itu semuanya suci kecuali kita lihat bahwa itu memang najis. Jadi tetap tidak apa-apa, tidak najis, tidak apa-apa langsung sholat tuh. Bahasa ini takut, tidak ada takut. Yang penting sampai tidak kelihatan najis, ya tidak najis. Walaupun seumpama kecipratannya banyak, tapi sampai liling-liling pelatih misalnya, saya yakin. Ya, khair. Pertanyaan lagi? Ya. Jadi di dalam air, ana tidak tahu, wallahu alam, apa ma'i itu juga sama dengan air. Kalau Imam Malik tidak ada perbedaan antara air sedikit dan banyak. Kalau ma'i seperti madu, ana tidak tahu sama apa enggak. Tak lihat dulu. Ya, bisa apa enggak disucikan? Habis modal kait pulaan ini. Seumpama.
Bagaimana? Qaul mu'tamad tidak bisa, walaupun ada yang mengatakan bisa dikasih air kemudian dikeluarkan dalamnya, kemudian ada yang mengatakan itu, tapi tetap tidak bisa. Nah, apakah sama ma'i tadi dengan air yang kurang dari 2 kullah menurut pendapat mazhab Imam Malik? Itu pertanyaannya. Insyaallah dibahas minggu depan. Insyaallah. Ada lagi? Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa arda wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Bainan nabiyyu, antara Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbah, idza huwa birajulin, ketika itu ada seorang pemuda qaimin, berdiri. Fasa'ala anhu, kemudian Rasulullah bertanya anhu, dari pemuda tersebut, siapa namanya dan kenapa berdiri. Faqalu, sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah, Abu Israil, itu dia ya Rasulullah, adalah Abu Israil. Nadaro, dia itu nadar, ayyaguma fi syamsi wala yakuda, nadar berdiri di terik matahari dan nadar tidak duduk. Wala yastadillah, dia itu nadar tidak mau ngiyup, tidak mau berteduh. Wala yatakallam, dan dia nadar tidak mau ngomong. Wa yasuma, dan dia nadar tidak mau puasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muruhu, perintahkan kepada Abu Israil orang tadi, falyatakallam, ngomongo, wal yastadilla, berteduhlah, wal yaqud, duduklah, wal yutim saumahu, teruskan puasanya. Rawahul Bukhari. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hadis ke-11 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang tengah-tengah di dalam ibadah. Seperti yang kita ketahui di dalam pertemuan yang kemarin-kemarin, ibadah itu juga ada aturannya. Mata yang kita gunakan ibadah kadang-kadang perlu istirahat. Tubuh yang kita gunakan untuk qiyamul lail kadang-kadang juga harus istirahat. Perut, karepe ati, perut ini kepingin puasa terus, karena perut ini juga bisa ibadah. Ibadahnya perut, contoh puasa. Ibadahnya tangan, contoh megang Al-Quran. Ibadahnya mulut, lisan, contoh membaca Al-Quran, wirid. Ibadahnya semua, tapi semua itu juga memiliki hak dan kewajiban. Jadi di dalam ibadah itu paling bagus yang tengah-tengah. Ibadah terus, puasa setiap hari, qiyamul lailnya tidak pernah tidur, itu juga kurang bagus karena tidak ada istirahat sama sekali. Sudah sering kita dengar nopo dawuhe Kanjeng Nabi, lakinni usalli wa asum wa uftiru. Saya ini sholat, saya ini puasa, kadang-kadang juga tidak puasa. Artinya tidak puasa sunnah. Hadis yang ke-11 di dalam bab ini hadis yang terakhir. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Kita semua tahu siapa itu Ibn Abbas. Ibn Abbas adalah anaknya Abbas, Abdullah bin Abbas, minal fuqaha'is sahabah,
dari termasuk orang alimnya sahabat, saking alime sampai zamannya Abdullah bin Abbas itu yang mau ngaji antri. Jadi rumahnya itu tidak cukup lek kabeh mlebu. Akhirnya dipanggil sebagian-sebagian oleh Abdullah bin Abbas, "Ayo masuk, sing kate ngaji tafsir mlebu." Masuk sing kate ngaji tafsir. Setelah ngaji tafsir, keluar yang ngaji tafsir, ayo sing kate ngaji hadis mlebu. Iki antri. Ayo yang mau ngaji tentang bahasa Arab masuk. Ayo yang mau ngaji tentang faraid metu. Antri. Dudu antri sembako tok, antri kate ngaji. Saking alimnya karena berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ibn Abbas meriwayatkan hadis. Apa hadis yang diriwayatkan? Beliau katakan ketika Nabi yakhtubu, ketika Nabi khutbah, khutbahnya Nabi di atas mimbar. Nabi itu kalau khutbah sungguh paling indahnya manusia yang khutbah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wajahnya Nabi sangat nikmat dipandang. Al-Habib Ali mengatakan tatanazzahul uyun. Yang namanya mata ini bisa ngelencer, bisa rekreasi. Yang namanya mata ini sangat nikmat ketika memandang Rasulullah. Kalau yang Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi heran para hadirin. Waktu Nabi khutbah, idza huwa birajulin, ada satu pemuda qaimin langsung ngadeg. Kira-kira Pak, aku khutbah Jumat ini. Moro-moro ana wong siji ngadeg. Heran apa tidak sampean? Heran. Ini orang sahabat langsung berdiri. Akhirnya ditanya oleh Nabi, yang tanya Nabi Muhammad. Fasa'ala anhu. Rasulullah bertanya, siapa dia? Siapa dia? Dan kenapa kok berdiri? Akhirnya sahabat berkata, dia itu Abu Israil. Abu Israil, duduk Bani Israil. Abu Israil itu adalah kunyah. Kunyah itu yang ada abunya, sada ummunya. Abu Bakrin, Abu Umarin, Abu Hafsin, Abu Israil itu kunyah. Paham? Jadi di dalam bahasa Arab itu lek sampean delok ono abune, Abu Bakrin, Abu Hafsin, Abu Umar, Abu yang lainnya sudah termasuk Abu Israil, itu kunyahnya, bukan namanya, kunyahnya Abu Israil. Siapa nama aslinya ini pemuda? Nama aslinya pemuda ini adalah Yuser. Yuser. Itu Buser loh ya, itu Yuser. Siapa namanya? Yuser. Yuser itu tasghir. Tasghir dari apa? Tasghir dari yusrun. Yusrun itu artinya apa? Gampang. Jadi jenenge gampang, yusrun. Kan enak. Jenenge iku yusrun. Di tasghir, tasghir itu kalau dalam bahasa Arab dijadikan kecil. Contoh Abdullah didadino tasghir. Dadi apa? Ubaidullah. Paham? Apalagi yusrun jadi yuser. Tilmid jadi tulaimid. Talibun tulaib. Itu jadi tasghir. Namanya siapa? Yuser. Dari kata yusrun gampang. Lu enak. Dolek jeneng iki enak, gampang. Insyaallah gampang terus uripe. Ojo dolek jenenge sapa? Soro. Wah, Soro to akhire. Sinten jenenge? Soro. Ada sahabat itu namanya Huzun. Ono jenenge sahabat jenenge napa? Huzun. Huzun itu artinya sedih. Diganti oleh Rasulullah. Yang ganti siapa? Kanjeng Nabi Muhammad, diganti
sahal. Sahal. Apa artinya sahal? Gampang. Bukan enak. Aslinya apa? Huzun. Sulit. Akhirnya kok supek. Terus. Diganti gampang. Dolek jeneng iku sing api. Dolek jeneng sing api. Namanya bagus, artinya siapa namanya? Rahmat. Wah, insyaallah tuh rahmat terus. Enten tiyang dolek jeneng dipikir ana di Quran. Rojim, rojim. Rojim ini artinya terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada Pak jenengi. Jadi dolek jeneng iki sing api, memiliki arti bagus. Lihat namanya Rasulullah. Namanya Rasulullah itu Muhammad yang dipuji. Akhirnya Allah sampaikan dipuji di mana-mana. Orang sekarang mau ingin ngasih nama ditepakno karo jenengi para aulia. Namanya siapa? Namanya Abdul Qadir. Namanya siapa? Abdul Rahim. Namanya siapa? Namanya aulia ini. Namanya sahabat, namanya nabi. Untuk apa? Untuk juga bisa supaya yang memiliki nama asli. Yang memiliki nama asli. Tapi kalau punya anak memiliki namanya bagus, itu juga diberikan adab supaya mencontoh yang punya nama, karenanya namanya sudah bagus. Jangan punya anak namanya bagus tapi waliyadzubillah akhlaknya tidak bagus. Jenenge itu api. Sampai disebutkan di dalam syair, kam min samiin la yusawi samiyahu wa in kana yud'a bismihi fayujibu. Berapa banyak orang yang memiliki nama gak podo karo sing duwe jeneng asline. Wa in kana yud'a, walaupun kalau dipanggil fayujibu, jawab biasanya. Ibrahim Abdurrahim, waduh niru. Jenenge Ghazali, masyaallah. Jenenge Bukhari. Jenenge Muslim, kepingin kowe dadi Imam Muslim. Bayangkan. Namanya Ghazali, kepingin kowe Ghazali, tapi waduh salat subuh di jam 7. Wah. Gak tahu jadi gak persis. Jadi kalau memiliki nama ingin juga persis sama yang punya nama. Ini namanya siapa? Yuser. Orang tadi berdiri waktu Nabi khutbah. Akhirnya tanya, kenapa dia berdiri? Apa jawabannya sahabat? Dia itu Rasulullah nadar mau berdiri di terik matahari. Jadi panas-panas. Kemudian dia nadar tidak mau duduk. Kemudian dia nadar tidak mau berteduh. Tetap panas toh. Wala yatakallam, dan dia nadar tidak mau ngomong. Wa yasuma, dan dia nadar kate poso terus. Bukan puasa terus. Dia nadar untuk puasa. Jadi nadar ini nadar mau panas-panas. Nadar gak gelem lungguh, seumpama iki sampean on enten tiang ada orang nadar. Saya nadar lek berangkat ngaji gak sandalan. Saya nadar lek berangkat ngaji sepeda motoran. Saking giate seumpama. Giate kate ngaji, aku nadar lek udan berangkat ngaji gati jas hujan, udan-udan. Apakah bisa nadar seperti itu? Tidak bisa. Karena nadar itu urusannya tagarrub. Nadar itu urusannya ibadah. Jadi bukan adat, bukan nadar itu dengan kebiasaan, tapi dengan ibadah. Nadar yang benar, nadar yang sah itu kalau nadarnya itu untuk ibadah. Contoh, kalau anakku lulus ujian, saya nadar mau puasa. Ini betul, sah. Begitu anaknya lulus ujian, laksanakan nadarnya.
Saya nadar le atu arisan kate salat. Saya nadar le atu arisan mau iktikaf 1 hari penuh. Itu nadar bener. Tapi kalau kebiasaan duduk ibadah tidak sah nadarnya. Contoh, aku nadar le anakku lulus ujian, nadar tak jak nglencer kabeh. Dudu nadar itu. Nadar itu ibadah. Paham? Nadar itu adalah ibadah, sholat, puasa, sedekah. Seumpama ada orang sakit, nadar aku lillahi alayya an atasaddaqa, demi Allah, seumpama dia, saya bersumpah kalau saya selamat atau sembuh, saya mau sedekah. Ndak ngomong sodakonya 10 juta, ndak ngomong 1 juta, mek nadar sodako tok. Atau ada orang sakit ngomong, aku nadar lek waras lillahi. Saya bersumpah, saya nadar, kalau saya sembuh, saya mau puasa. Ngomong poso tok, gak ngomong poso 10 dino. Ndak ngomong sholat berapa kali. Ternyata sembuh betul. Bagaimana melakukan nadarnya? Kalau dia nadar sholat, tidak ngomong beberapa rakaat, diambil paling sedikitnya sholat 2 rakaat. Kalau dia nadar tadi untuk puasa, ternyata sembuh, berarti diambil paling sedikitnya puasa berapa? 1 hari. Kalau dia nadar sodako, ternyata sembuh betul, tidak ngomong sodako 1 juta, 2 juta, berapa wajibnya? Paling sedikitnya, yang penting berharga. Mau 10.000, mau 5.000, mau 2.000, yang penting berharga. Paham ini? Nadar itu urusan ibadah. Sedangkan tadi nadarnya apa? Orang tadi nadarnya mau panas-panasan. Waduh, gak gelem ngadem blas, panas. Dan tidak mau duduk. Si awal takon, sampai pengajian ini longgo pengajian. Kan longgo kan. Seumpama nadar tutup omai. Aku nadar ya pengajian kating wadeg. Wah. Ini orang kok Nabi khutbah wadeg tok. Gak longgo. Ternyata dia sudah nadar. Nadar tidak mau duduk dan mau panas-panas. Dan nadar tidak mau ngomong. Boleh apa enggak nadar enggak mau ngomong? Enggak bisa. Lek niat cece lo ya. Niat karo nadar iki cece. Contoh ya. Aku niat aku. Lek waras kate sodako. Nadar apa bukan itu? Bukan. Iku niat. Apakah harus niat? Niat itu utang. Tapi bukan seperti nadar yang harus dan yang memiliki hukum di dalam fikih. Nah ini kalau ada orang nadar ngomong, tidak bisa. Bisa aku nadar, gak gelem ngomong di bulan. Apa? Kakek ngomong bulan ini. Waduh. Bagaimana? Tidak sah. Apa kata Rasulullah SAW? Muruhu. Ini kan sahabat banyak. Perintahkan orang tadi untuk ngomong. Perintahkan untuk ngomong. Padahal sudah nadar, tidak mau ngomong. Perintahkan untuk ngomong. Wal yastadillah. Perintahkan untuk ada di naungan, ojo panas-panas. Wal yakut, orang tadi perintahkan duduk. Loh, sing ngongkon Kanjeng Nabi. Untuk orang tadi duduk. Apakah diperintahkan oleh Nabi karena dia nadar puasa untuk membatalkan puasanya? Nadar tidak duduk, disuruh duduk. Nadar mau panas-panas, disuruh berteduh oleh Nabi. Ketika nadar puasa, Nabi mengatakan waliyutimma saumahu, teruskan puasanya. Paham? Jadi lek urusan nadar poso kudu nerusno. Saya nadar puasa, itu jadinya puasa wajib. Amin eling-eling ya. Kalau ada orang nadar puasa, contoh demi Allah, saya kalau seandainya hajat ini dikabul, saya nadar mau puasa.
ternyata hajatnya kabul, dia akan puasa yang dia nadari. Itu niatnya harus di malam hari, seperti puasa wajib, dan dihukumi puasanya itu adalah puasa wajib, kosong. Orang tadi puasanya diperintahkan terus, yang lainnya tidak diperintahkan terus, disuruh duduk oleh Nabi SAW. Apa yang bisa diambil pelajaran di hadis ini? Nabi tidak ingin memberatkan. Nabi tidak ingin memberatkan. Orang tadi kepanasan. Orang tadi tidak mau duduk. Orang tadi tidak mau ngomong. Gak gelem ngomong. Ada riwayat yang mengatakan orang tadi nadar tidak mau duduk, tidak mau ngomong, tidak mau diterik matahari, ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengagumkan Kanjeng Nabi Muhammad di dalam khutbahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Si aku kata takut. Orang khutbah itu kan macam-macam kelasnya. Ya terus terang, walaupun khutbah itu jangan dilihat siapa yang khutbah sebetulnya, sampai lihat apa yang disampaikan. Paham? Undur maqala wala tandur man qala. Sampai itu lihat apa yang diomongkan, jangan lihat siapa yang ngomong. Itu kan fil ghalib, kebiasaan. Tapi kalau seandainya yang khutbah yang ngomong itu orang mulia, lebih berwibawa. Contoh wis. Khutbah Jumat. Sing khutbah orang berwibawa, meneng kabeh. Coba sing khutbah gak berwibawa, tonggo dewi. Waduh, tekoi telat pisan. Wah, wis klambine biasa. Ngantuk kabeh khutbah. Tapi kalau yang khutbah ulama besar, sing ceramah ulama luar negeri. Wih. Coba ulama kampung dewi. Waduh, delok jam dewi terus bisa. Nah, ini yang khutbah ini Nabi Muhammad SAW. Sungguh mulia. Jangankan khutbah, Nabi lewat, orang-orang itu berdiri. Nabi lewat, orang-orang itu sahabat berdiri. Sampai sering kita dengar bagaimana Nabi waktu datang ke majelis semuanya berdiri. Akhirnya Nabi memerintahkan ijlisu, duduklah sampean. Lihatkan, Kanjeng Nabi dihormati tapi tidak mau dihormati. Sampai duduk, akhirnya semua duduk kecuali Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit tidak duduk, ditanya oleh Nabi, kenapa sampai tidak duduk? Apa jawabannya Hasan bin Sabit? Hasan bin Sabit jawab dengan doa bait syair. Beliau mengatakan, qiyami lil azizi fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu, ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadal jamala wa la yaqumu. Apa kata beliau? Saya berdiri ini karena menghormati orang yang paling mulia. Bayangkan mulianya. Orang yang paling mulia, mau sampean bandingkan dengan siapa? Nabi Muhammad paling mulia. Nabi Muhammad waktu Isra wal Mi'raj sandalnya tidak diperintahkan melepas. Tapi Nabi Musa alaihissalam di dalam Turi Sina, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk ikhla'na alaika, lepas sandalmu. Mulianya Rasulullah itu Hasan bin Sabit tidak mau duduk, padahal yang lainnya duduk. Beliau katakan, saya berdiri untuk orang yang mulia, itu hukumnya wajib. Watarkul qiyami watarkul fardi ma huwa mustaqim. Meninggalkan yang wajib itu bukan sifatnya orang yang istiqomah. Beliau katakan, aku heran orang kalau sudah punya akal dan punya kefahaman, melihat orang yang mulia seperti engkau wahai Rasulullah tidak berdiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sahabat Abu Israil, Nabi khutbah tidak mau duduk karena memang menghormati Nabi. Wadek toh. Yang lainnya duduk, tidak mau berdiri duduk. Akhirnya juga tidak mau ngomong. Ini tepat ini. Jadi le ono wong khutbah sampai nadar tidak mau ngomong karena mau menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sing bener le ono wong khutbah, ono wong ceramah, ono pengajian, jangan ngomong. Iki sing bener sampai nadar tidak mau ngomong.
Kadang-kadang biasai penyakit majlis, penyakit Jumatan, penyakit pengajian, kudu ngomong ae, gini mboten. Kudu ngomong. Sampai lebih 5 wah. Ya. Penyakitnya majelis. Ini sampai nazar tidak mau ngomong. Apalagi kalau sudah ngomong di Jumatan. Ya, barang siapa yang mengatakan li sahibihi ansid wal imamu yakhtub faqad lagat. Barang siapa yang ngomong kepada temannya waktu ngomong, jadi ono konconi ngomong waktu Jumatan. Ngomong-ngomong, sampean krungu di sebelah sampean ngomong-ngomong, ya apa rek? Mari Jumatan situ marung bareng. Koyo itu tuh warungi. Temen mangisu koyo buka, ngomong ae pisan. Sampean ngomong, menengo. Ojo ngomong ae rungokno khutbah. Sampean juga ngikut ngomong. Ojo ngomong blas wis lek khutbah Jumat. Cukup dengan isyarah. Ngene-ngene ae, pancet ae. Tabu kan misalnya ya ojo ya maksudnya wis diperingati gak usah tapi tidak usah ngomong, tidak pakai ngomong, sudah diem sampai jangan dekir, pegang tasbih. Ono kadang-kadang nyeketan suang wih khutbah masya Allah cerita mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol dengarkan khutbah. Habib Salim Asyadili itu kalau sudah Jumatan di kota Tarim, beliau itu adalah Sultanul Ilim, rojoni ilmu. Beliau kalau sudah ada yang khutbah, beliau itu ngadepnya minggir sebelah kanan dikit untuk lihat yang khutbah dan dengarkan kelas beliau. Walaupun alime bagaimana, walaupun yang khutbah itu muridnya, tetap sunnah dilihat. Jadi melihat khotib itu sunnah. Bu meneng lek ngantuk nemen yo karo maning. Ono kadang mulai alhamdulillah tidur sampai kapan? Ibadallah. Innallaha ya'murukum bil adli. Kayak tangi subhanallah. Iki Jumatan tanggal turu sampean apa? Tadi sing jenengi melihat khotib itu sunnah. Dan mendengarkan. Ini yang khutbah Rasulullah. Yang ceramah, yang beri mau itu Rasulullah. Sahabat tadi tidak mau ngomong. Karena memang apa? Memang majelisnya Nabi itu majelis penuh kewibawaan. Nabi itu lek pengajian. Kalau majelis ilmu, sahabat-sahabat itu semuanya diem, tercengang melihat Rasulullah, tidak melihat lainnya. Tidak melihat lainnya. Seakan-akan di atasnya itu ada burung, tidak bergerak burung tersebut. Saking khusyuke melihat dan mendengarkan khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut tidak apa? Tidak mau ngomong, tidak mau duduk, tidak mau yastadil. Tidak mau ada di ayupan. Tidak mau berteduh. Apa maksudnya? Karena memang masjid zamannya Nabi itu ada yang ada atapnya, ada yang tidak ada atapnya. Ya, masjid zamannya Nabi ada yang tidak ada atapnya, biasa. Sehingga ashabus suffah, orang-orang yang sahabat yang berada di masjid, itu tidurnya biasa, kadang ada atapnya, kadang tidak ada. Dia itu mau yang dipanas. Dan tidak mau yang ada di apa? Ada teduhannya. Tapi teduhannya bukan sekarang, sampai lihat. Masjid Nabawi yang sekarang, Masya Allah, kalau sudah mau maghrib, keluar dewi. Apanya itu? Payungnya itu, Masya Allah. Zaman dulu tidak ada. Tapi ibadahnya lain di zaman sahabat Nabi SAW yang sangat dan sangat penuh semangat ibadah. Walaupun saranya biasa, tidak ada AC-nya. Karpet itu duduk karpet koyo saiki. Mic-nya tidak ada. Tapi beliau ibadah, lampunya tidak ada. Ada, tidak terang. Tapi ibadahnya itu kalau nunggu sholat isya kadang-kadang sampai tengah malam dinteni karo para sahabat. Kalau sudah Nabi sholat di masjid seperti Ramadan, Nabi tidak pakai pengumuman, langsung sholat sendirian, langsung banyak yang ikut. Besoknya tambah banyak, gak usah di-share di grup, saya di share, diopono, gak teko-teko ya wantongi. Kalau dulu gak usah share-sharean sudah,
langsung teko kelihatan Nabi di masjid full. Hari kedua full, hari ketiga tambah full. Masjid itu full untuk sholat malam di bulan Ramadan. Akhirnya Nabi tidak keluar. Ketika besoknya ditanya, ya Rasulullah, kenapa tadi malam tidak keluar? Sahabat sudah banyak. Apa kata Rasulullah? Saya takut nanti dijadikan wajib bagi sampean. Ya boleh sholat bengi terawih wajib. Ngeluh sampean. Ya waduh wajib maning. Tapi ini takhfif karena meringankan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang tadi sahabat tadi saking i'dham ngagungkan Rasulullah sampai dia itu tidak mau duduk. Tapi disuruh duduk, wal yaqud duduk. Disuruh apa Rasulullah? Wal yastadil. Ayo ojo panas. Lah ini kan meringankan daging Nabi. Padahal Nabi kan sering mengatakan di dalam sebagian hadis yang sering kita katakan au kama qol, yang namanya pahala itu menurut kepayahan. Tapi lihat, Nabi memerintahkan juga untuk ayo cari yang ada teduhannya. Dan wal yaqud apa? Duduk, wal yatakallam untuk ngomong dan nanti semua, jangan nadar seperti itu. Tapi urusan puasa sampean teruskan. Padahal yang namanya berdiri itu kadang-kadang lebih afdol di dalam ibadah. Contoh, ada yang tahu berdiri lebih afdol di dalam ibadah? Sholat sunnah, sampai duduk sah walaupun mampu berdiri, tapi lebih afdol berdiri. Kadang-kadang yang namanya kena panas itu lebih afdol dibandingkan tidak kena panas. Mana ya? Kira-kira bisa jawab? Ibadah kena panas lebih afdol dibandingkan yang tidak kena panas. Apa contohnya? Arafah. Kalau sampai di tenda itu tidak kena panas, apalagi ada AC-nya, ada makanannya. Tapi kalau sampean kena panas, walaupun terik panasnya sangat panas, lebih afdol. Tapi diperintahkan Nabi karena kadang-kadang yang afdol di ibadah ini tidak afdol di ibadah ini. Yang afdol di ibadah ini tidak afdol di dalam ibadah ini. Itu semuanya ada aturannya. Hadis ini menunjukkan yang namanya ibadah itu paling enak dengan mengukur kekuatannya. Menurut kekuatannya paling enak kalau bisa duduk. Kemudian khusyuk. Kemudian juga ada di naungan. Seumpama sing jenenge pengajian kadang-kadang di ngarep kepanasan, tidak apa-apa masuk. Walaupun panas itu kadang-kadang lebih payah, lebih bagus, tapi ada aturannya semua. Ini yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing penting nopo? Istiqomah di dalam amal ibadah. Jadi bukan saja amal ibadah itu yang penting payahnya, banyaknya, bukan istiqomahnya. Yang penting, waduh saya ini mau ibadah, panas ini semua, tapi gak istiqomah. Tapi seperti aulia wassalihun, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, panas-panas puasa, payah, tapi bisa istiqomah. Tapi kalau sampai mau nyoba payah, tapi tidak istiqomah, itu kurang bagus. Kenapa? Karena ahabbul amal, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah fil a'malil khairat. Amin ya rabbal alamin. Ya lati'aban lam yazal ultubina fima nazal, innaka latifu lam tazal ultubina. Ya latifan lam yazal ultubina fima nazal, Rabbana ya dal ula bil Mustafa khairil mala irfa'anil khalqi. Ya latifan lam yazal ultubina علينا بالمنى واخمد لنيران الفتن واكفنا كل المحن وجد علينا بالمنى بالعدايا الموديين يا لطيفا
والخطأ ارفع والوفاء بما نزل قدير نزل بنا والمسلمين انظر الى سلطاننا انظرنا ربنا والذكر والعلم بالغافلين يا لطيفا لم يزال بنا بما نزل الذي لم تزال بنا والمسلمين واصلحوا والنبي والجميع والنبي وسيد النبي واصلحوا والمسلمين يا لطيفا لم يزال بنا بما نزل الذي لم تزال بنا والمسلمين أجبوا على ربنا كما وعدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو كمين يا لطيفا لم يزل انظر منا بما نزل الذي لم تزال بنا والمسلمين واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين يا لطيفا لم يزال بنا بما نزل إنك قريب لم تزال بنا والمسلمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير في بر الكرام وصحبه والتابعين يا لطيفا لم يزال بنا والمسلمين ربنا ربنا بما علمتنا رب وفقنا وفقنا لنا وقربنا لنا في ديننا وعلى رب وفقنا ووفقهم بما تستطيعون وفقنا كرما وذكرنا حلالا دائما وحلا يرحمنا مقام الخير ومقام النشر ربنا واصرف لنا كل سوء وغفر واجعلنا ربنا كل ديون وعلى يدعوكم واغفر والدعاء والسلام وصلاة الله تسلم الصلاة وإلى ربك على والوباء بذاته للناس وعلى آله وعلى سبب المساكين النور اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسائر ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا وأننا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل واستر لنا الأوراد وآمن الروعات والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة والمسلمين عجما آمين رب اسمع لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد نفس صحبه في البدء والتناهي